izinkan saya memandu acara partik ini yang akan disampaikan oleh Abu Nur Khofifah SI MH CPHMD CNNLB CPM CPRRD. Sebelum Ibu memberikan materi kepada kami, ada sedikit prolog dari Ananda Izu yang akan menyampaikan. Sama Ibu aja. Baik. Di sini ada Ibu Ambu adalah seorang penulis pembaca profesional, psikoterapis, praktis kesehatan mental keluarga dan vendor yang disertai Ambu Counseling Healing Center, Mozaik Psikologi, dan beliau berpendidikan di formal S1 jurusan psikologi, formal S2 Magister Hukum Keluarga, formal S3 mahasiswa doktoral psikologi Islam. Karya di sini, karya Ambu di sini banyak sekali yang akan saya sebutkan yang beberapa saja, Ibu. Yang pertama, GTS Bahagia Tanpa Syarat 2021 Analogi Penerbit Motivasi Inspirasi. Yang kedua, Kado Cinta untuk Ibu Bunda 2001 Antologi Penerbit Alam Pustaka. Itu adalah dua buku yang diciptakan oleh Ambu. Baik, selanjutnya mungkin kita akan langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Ambu yang berjudul Sinergi Rumah dan Sekolah Membentuk Generasi yang Pintar dan Berkarakter. Pada Ambu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh nggak jawab salamna nembe sawareh. Araya Bu, bapak-bapak ayah Pak. Udah diatur. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak tapi si galuh nyentak. Nyarentak teh ke abdi Bu. Kami kacaroge osok nyentak. Nah, jujur alhamdulillah ya. Kami kamurang kali sok nyentak tara. Tara kaliwat. Baik kita buka ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah. Apakah hati Bapak Ibu cerah Bu atau mendung? Cerahnya tapi tidak sesuai dengan wajahnya ya. Mudah-mudahan cerah ya. Secerah sekarang awal bulan atau tengah bulan atau akhir. Biasanya mendung teh lamun akhir bulan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, nepangkeun saya Eva Nur Khofifah caketi ranca ekek Ibu ya, tahun jelegong terang tebu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat lahir dan batinnya. Lahir sehat tuh lahir. Alhamdulillah tuh sehat kumaha atuh sebelah botrang gitu. Pami batinna sehat teh
membersamai Ananda. Jadi ini harapannya bisa menjadi booster untuk sinergi rumah dan sekolah, membentuk generasi yang pintar dan berkarakter. Namun sebelum itu mau prolog dulu dari Ananda saya. Jadi Ananda saya minta waktunya sedikit saja, 5 menit saja, ingin mendialogkan terkait dengan sholat. Kenapa mendialogkan terkait dengan sholat? Karena biasanya ibu-ibu rungsing lamun-lamun, ibu-ibu jujur, lamun ibu kesel kamu rangkali eta keselna ka saha? Tuh, apa-apanya. Dan oke, saya akan awali, kita akan kesulitan menjadi orang tua bahagia sebelum menjadi pasangan yang bahagia. Betul gak? Ibu bisa tuh ngomong wae saya baik-baik saja di depan anak padahal hujan angin dan gelap. Nah, gitu ya. Dan kita pun akan kesulitan menjadi pasangan yang bahagia sebelum menjadi diri yang bahagia. Dan salah satu jelas dalam hadisnya, kita akan selesai hidup kita kalau apa? Selesai apa, Bu? Sholat kita. Perbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Maka mangga Ananda Izul boleh kesini. Ini putra saya yang pertama. Jadi ingin cerita, Bu. Da ari ngadakwahan ka ibu-ibu ka bapak-bapak mah aranisin. Jadi ini cerita saja untuk pengingat kita semua terkait dengan sholat. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari yang berkah ini kita dipertemukan dalam suasana yang cerah ya ibu-ibu. Sebelum ibu-ibu dan bapak-bapak mendengarkan seminar dari ibu saya, dari ibu saya tercinta, saya menyampaikan sedikit dakwah. Tapi sebelum itu aku mau bantu dulu ya Bu, jangan lupa bercakap. Naik perahu ke Poso. Uangnya mampir ke Surabaya. Nanti tenang dan tetap. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita siapa kita diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala ada nikmat sehat, bisa makan enak, bisa lihat, bisa jalan dan bisa kopi. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bersyukur. Padahal cara sama bersyukur itu adalah sholat. Coba bayangkan, kalau saja HP di charge biar nggak mati, hati kita juga bisa di charge pakai sholat. Sholat itu bukan kewajiban doang, tapi obat hati, obat stres, mikir rezeki dan bermakin di sama Allah Subhanahu Wa Taala dan suami aku. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita jaga sholat, insya Allah hidup kita jadi berkah dan makin di sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sholatnya ditunda-tunda terus atau ditinggalkan, kita bisa keribu nggak ada yang bulan. Saya tetap dengan mantunya, aku cakapnya jangan ketinggalan. Bagi jambu di pasar minggu, pasar Boheji. Tapi itu bukan obat ibu. Kaki tiket menuju surga yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Aizul. Nah itu booster untuk kita semua. Jadi sebelum kita menjadi orang tua yang bahagia, endingnya adalah diri dulu yang bahagia. Dan jelas nah bapak ibu teh udah tua biasanya ibu-ibu udah kalau naon. Kalau naon udah. Bapak-bapak udah kalau naon Pak. Saya tanya bapak-bapak mau gajian 5 juta, ditransfer ke ibu na 4 juta 870 ribu dan ditagih ke. Udah tuh Pak. Udah.
selesai? Nah, mengapa sinergi rumah dan sekolah itu penting? Anak menghabiskan sebagian besar waktunya di dua lingkungan utama. Pertama rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga apa? Jujur, anak medsos. Anak kita itu zaman dulu lalu main, kalau luar main lawan Bapak Ibu, main kameci, layang-layangan, main lawan deh. Main kalau luar, tapi lima anak ngambar. Nah, gitu ya. Diakui atau tidak, bukan hanya di rumah, di sekolah, kadang di luar, tapi dunianya di gadget, di HP-nya, ya. Oke, jadi ketika pesan di rumah dan sekolah sejalan, anak akan tumbuh dengan prestasi akademik yang lebih baik, kedisiplinan yang lebih kuat, kesehatan mental yang lebih baik, dan karakter yang lebih kokoh. Dan setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan ditanyakan pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Ibu dan bapak jujur, lebih sulit mendidik anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa lebih sulit anak laki-laki? Cuma ngecarogena ate nyepeng pel, cuma ngecarogena ate lalu cepeng cuci piring, ayat te, ate lalu nyesel, ayat te. Nah, secara teoritis memang kedua-duanya ada tantangannya, tapi secara praktis mendidik anak laki-laki harusnya lebih ekstra. Kenapa? Karena dia akan menjadi kowam, akan menjadi pemimpin. Saya banyak klien yang mereka itu nikahnya nikah dini. Meskipun dalam Islam itu jelas, dalam Al-Quran tidak ada batasan pernikahan usia berapa, betul gak? Ya apalagi zaman dulu gitu ya, menikah 9 tahun dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di undang-undang pernikahan yang terbaru, usia minimal berapa, Bu? Usia minimal laki-laki 19, perempuan 19. Akhirnya banyak ke pengadilan agama yang mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah rata-rata karena apa? Karena kecelakaan atau karena tanggung ini udah terlalu dekat. Akhirnya mereka menikah. Mereka gen apa? Generasi apa? Gen Z kira-kira. Anak laki-laki anu biasanya diuapan ku ayah indungna, tiba-tiba jadi suami, tiba-tiba jadi bapak, tak kumaha. Cek orang Sunda mah anak-anakan saudaranya. Nah itu gimana coba? Nah itu, jadi meskipun dalam undang-undang diperbolehkan karena memang ada kondisi tertentu, dalam kondisi darurat silahkan, tapi perlu dipertimbangkan faktor fisik dan psikologisnya, mampukah menjadi seorang suami, mampukah menjadi seorang istri. Cuma di sini yang udah nikahnya 30 tahun ke atas, sok aling cok taranganku udah sieun disebut. Santai saat mau nyebut tua, senior. Nah mau nyebut taskuir tapi senior. Cuma yang 20 tahun ke atas deh, sekarang lakunya masa 17 kan, 20 tahun ke atas, 10 tahun ke atas. Oke, rata-rata ya 10, 15 gitu ya. Makanya anak pertama sekarang ke SD. Saya tanya, di usia pernikahan yang ke 20 tahun ibu ayahnya itu masalah, Bu? Nah, apakah selesai masalah rumah tangga kita? Tidak selesai. Maka karena kita mengetahui masa depan anak kita itu panjang, ternyata di usia sekarang anak kita 7 tahun kelas 1 SD bukan hanya disiapkan sebagai ya anak-anak, tapi disiapkan sebagai pemimpin. Dan ketika disiapkan sebagai pemimpin, tidak bisa oleh orang tua ataupun guru saja, harus berkolaborasi. Ya, boleh next slide. Nah, anak pintar saja tidak cukup. Bapak dan Ibu, pintar itu ada waktunya. Ambu, lieur, abdi imahnya, sedangkan ari TK, barangkali tetong diajar calistung, ari pas masih di SD. Nah, kumaha cek ibu-ibu, soal ibu guru kumaha ta? Tong ning ibu bapak, ibu guru ge diri.
secara frontal calistung, tapi kalau sambil bermain silakan saja tanpa memaksa ya. Tapi kurikulum anak kelas 1 SD kumaha eta? Buku paket kelas 1 SD kumaha? Dulu saya masih ingat zaman Abdi, eta teh tahun sabaraha? Zaman Bapak Ibu ya. Zaman Abdi oke kelas 1 teh masih belajar ABCD gitu ya. Tapi karena Bapak Ibu semua zaman sekarang informasinya terbuka, harapannya bisa lebih luas pada anak-anak kita bahwa ya udah sesuai kemampuan saja. Karena pintar itu ada waktunya. Anak-anak harusnya jadi anak yang apa dulu? Bahagia. Saya tanya, ibu-ibu lah menuju bahagia, encer ke otak bu? Wah, encer bisa ngomong lamun awal bulan. Ibu resep kan ngajajarin dompet teh merdeka atau masih perjuangan? Anu beureum ya. Encer, anak-anak pun sama. Kalau ia dibuat bahagia dulu, dibuat senang dulu, insya Allah akan lebih mudah. Saya tanya generasi-generasi anu zaman film India. So, zaman dulu film India naon tuh? Kuch Kuch Hota Hai. Naon ibu? Muhabbat Hai. Dan apa lagi? Saya tanya, apa tuh ibu soundtracknya? Kenapa? Karena ibu dulu pas masih masa kecil itu lucu encer-encer tersimpan di alam bawah sadar. Coba lamun ibu ngapalkeun Al-Qur'an enak ibu teh. Jadi harapannya udah mengalir saja itu tersip di alam bawah sadarnya, yang otomatis itu akan tersimpan dan nanti ya. Nah, kenapa anak pintar saja tidak cukup? Karena dunia membutuhkan anak yang cerdas berpikir. Makanya ibu dan bapak guru yang memberi poin gede itu bukan hanya yang menjawab pertanyaan, tapi yang bertanya. Karena yang bertanya rata-rata anaknya kumaha? Kritis. Tapi saya tanya pada bapak ibu jujur, lamun anak-anak bawen nanya wae sok dikumaha? Dicarekan. Iya, gimana ya mah teh biasa. Anak teh keur busuk ya dari ngeliat TikTok. Anak teh nanya we terus. Nanti kalau ia lagi senang bertanya dan kita careknya, itu akan tumbuh lama-kelamaan dia gak nanya lagi. Ya, sedangkan informasi pengetahuan itu akan dimulai dari itu. Dan anak yang cerdas itu diawali rata-rata anak bawel segala ditanya, mampu mengelola emosi. Kenapa kelas 1 SD di peraturan yang sebelumnya, kalau sekarang udah direkonstruksi belum peraturannya yang harus 7 tahun? Masih gak sekarang itu atau sudah mulai lentur? Sudah mulai lentur. Kenapa sebelumnya 7 tahun? Karena bukan hanya pintar anak kelas 1 SD, tapi juga harus cakap, emosi, harus tenang, harus fokus gitu ya. Kalau hanya mengandalkan pintar, ada tuh yang maksa usia 5 tahun udah terus bisa calistung, maksa yang masuk ke SD, ada tidak sedikit gitu ya. Tapi ternyata secara emosional dia gak siap karena otaknya masih otak apa? Bermain. Otaknya otak prasekolah yang belajar itu sambil lari. Sedangkan diakui atau tidak sekarang kelas 1 minimal kelas 3 deh. Kalau kelas 1 biasanya masih masa transisi lah gitu ya. Nah intinya kita gak bisa memaksakan hanya karena anak secara kognitif sudah siap. Karena sekolah itu bukan hanya soal baca, tapi soal emosi, kesiapan emosi juga, kematangan emosi ya, jujur dan bertanggung jawab, memiliki empati dan kepedulian, tangguh menghadapi tantangan. Ada yang setara dengan IQ itu singkatannya dari apa? Intelligence quotient, kecerdasan intelektual. Kalau EQ atau EQ apa? Emotional quotient. Kalau SQ apa? Spiritual quotient. Ada yang sering kali kelewat? EQ atau AQ apa? Adversity quotient. Itu apa? Kecerdasan menyelesaikan masalah.
Cuma dia bapak-bapak lamun aya masalah sareng istrina musuh. Kabur, aya tuh. Nah, itu salah satunya. Atau ibu-ibu atau bapak-bapak unggul, ibu-ibu ge seueur anu bos-bos pasean nyanda koper. Nah, gitu. Bari bingung kayak gitu ya. Poinnya adalah ada itu adversity quotient, kecerdasan dalam menyelesaikan masalah. Dan itu tidak ujug-ujug dimulai sejak dini. Saya tanya, anak yang sudah kelas 3 SD, 4 SD, sepatunya pakai sepatu apa? Sepatu tali atau perepet? Tali. Di sini mah tali ya? Oh, banyaknya sekarang zaman sekarang perepet. Kenapa? Zaman dulu jarang sekali ada yang perepet, tapi tali. Dan tidak sedikit yang SMP udah gak bisa pasang yang kayak gitu. Kenapa kira-kira? Karena udah stres duluan. Ketika anak kesulitan lingkungan ibu bapak-bapak dibantu. Itu padahal anak kan bolak-balik seberapa kali ganti ya. Nanti juga biasa. Itu adalah kecerdasan dalam menyelesaikan masalah. Anak laki-laki boleh menangis gak? Sangat boleh. Kalau tidak menangis nanti dia ngebanting ke barang. Asli nanti agresif. Kalau anak laki-laki kita tidak boleh menangis, dia menyangka dia bingung cara menyampaikan emosinya itu seperti apa. Akhirnya banting barang. Kalau kesel sama istri banting barang, kesel sama anak banting barang, lempar pintu dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa anak laki-laki boleh menangis? Yang nggak boleh itu bukan menangis tapi cengeng. Kalau cengeng hendaknya dihindari. Cengeng itu seperti apa Bapak Ibu? Cengeng itu dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngomel, itu cengeng. Tapi kalau nangis itu Rasulullah SAW pun seringkali kalau sedih menangis, kalau senang tertawa. Ya, nah sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu gak Ibu Elisman, psikolog yang sangat senior? Tahu gak? Beliau menyampaikan jangan renggut masa kecil anak-anak kita. Kalau kamu renggut, nanti kamu akan mendapatkan di mana anak-anak orang tua yang dewasa kekanak-kanakan. Udah kelihatan ya sekarang? Cuma sok pasean di depan umum. Bapak-bapak, ibu-ibu terisi pasean di depan umum di video. Lempar meja, lempar ini pasean. Itu kelakuan saya sok pasean di depan umum. Ya, rata-rata begitu. Kita renggut masa anak-anak kita yang harusnya dia bermain sambil belajar dan lain sebagainya. Tapi karena itu direnggut akhirnya ya jika udah nanti terus ageng gitu ya. Oke, boleh next slide. Peran rumah fondasi utama karakter anak. Nah, di rumah anak belajar cara berbicara. Misalnya gini. Tadi aku tuh HP wae. Barin ada tinggi hari mana mau prank? Nah, kita salah gitu. Ya ibu gitu. Nah, cara berbicara ada berbicara yang ini tidak mudah. Ambu atau gak susah saya mati gitu. Akhirnya di mana? Baru aja pekan kemarin hari Jumat klien saya yang hampir mau bercerai gara-gara suaminya di Sulawesi. Pokoknya di Sulawesi Makassar, pokoknya atau saya masaknya tengah kok cek suami nanti. Itu tuh nada tinggi dan itu jadi pas saya agak sok orang Sunda nikah sama orang Batak. Gitu ya. Nah intinya menyesuaikan. Silakan kalau dengan Batak lagi dengan Batak silakan. Tapi untuk anak-anak kita hendaknya mengikuti sunnah Rasulullah di mana berbicara dengan meskipun sulit. Kalau kita dulunya dibentangkan wae. Terus dulunya kita dibentangkan wae akhirnya ya kesulitan. Tapi ya kita harus belajar untuk memutus mata rantai tersebut. Kedua, cara menghormati orang lain, cara mengelola emosi, cara menyelesaikan masalah, cara
asbabun nuzulnya diperuntukkan untuk siapa? Mohon maaf, untuk para bapak-bapak, untuk para suami gitu ya. Ini diperuntukkan untuk para suami. Kira-kira kita bisa menolong anak istri kita nggak kalau kita pun tidak bisa menolong diri kita sendiri? Oke, rata-rata nah bapak-bapak terkena dalam risetnya nuser depresi ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu. Sama bangetnya. Ibu-ibu biasanya depresi kunaon, stres kunaon. Perceraian nomor pertama di pengadilan agama se-Indonesia nomor kaiji naon? Kalau dalam data di pengadilan agama pertengkaran yang terus menerus. Tapi pasti ada gara-gara ekonomi. Jadi anggap lo kayak gimana ekonomi gitu. Sebetulnya Bu, data di pengadilan agama di Indonesia itu memang pertengkaran yang terus menerus itu nomor pertama. Tapi di dalamnya itu sebetulnya entah itu KDRT, perselingkuhan itu sulit dibuktikan. Makanya pasti pos baku, pos bantuan hukum sebelum mengajukan itu ditanya dulu apa ini perkaranya. KDRT, perselingkuhan, yakin mau pakai alasan itu karena itu sulit dibuktikan. Akhirnya alasannya apa? Pertengkaran yang terus menerus biar gampang. Kira-kira kenapa ibu-ibu banyak yang stres depresi? 70% yang datang ke profesional itu ibu-ibu. Tapi mohon maaf, anu bunuh diri pangseukeun laki-laki atau perempuan? Karena laki-laki banyak ngabatin ibu. Kalau bapak-bapak anu perawakan nanti kurus kening tah ngabatin. Saya pernah melakukan penelitian di Polrestabes Bandung, Bu, kata kasat reskrim gitu kalau nggak salah. Sebetulnya laki-laki itu punya pula yang di KDRT, tapi mereka malu. Dan rata-rata KDRT-nya KDRT apa kalau laki-laki? Psikologis, pokoknya mengutarakan Rios. Saya berusaha. Nah, itu sebenarnya nggak batin bapak-bapak. Kira-kira dalam ngasuh nawi kumaha? Mangga we ngiringan. Bapak-bapak itu coba we dia gak enak sabar hiji. Pasti ente suami nanti mangga we ngiringan. Nah, gitu ya. Nah, poinnya adalah ketika suami tidak bercerita tiba-tiba beristri dua. Kalau perempuan, ketika perempuan tidak bercerita tiba-tiba check on. Ayo we COD pas bayar bingung. Gitu ya. Itu. Jadi di rumah itu harus selesai dulu sebagai suami istri. Ya, harus selesai kita sebagai pasangan. Agak sulit rasanya kita mau bersamai anak kita kalau kita pada melena hujan angin doda atau orang istri mah bae cung sok bae di dia kacarogena sabulan kuat teu Bu? Sudah kuat berdoa sabulannya. Oke, boleh next slide. Nah, peran sekolah. Tadi peran rumah. Rumah itu artinya harus selesai dengan pasangan, harus selesai dengan diri, itu otomatis ke anak teh aura kasih dulu tuh. Aura positifnya, aura teh aura positif. Nah, sekarang sekolah mengembangkan kemampuan akademik. Jangan sampai potensinya A ngudi stimulasinya Z. Nah, itu semua anak itu cerdas di bidangnya masing-masing. Gajah mau bisa berenang, lauk mau bisa terbang, semuanya cerdas di bidangnya masing-masing. Sadayana mau bisa jadi presiden. Ya, wah ada tuh klien saya anak usia kelas 2, cita-cita jadi apa? Jadi presiden. Kekeh ya teh. Nah, gak semua anak ingin cita-cita jadi presiden, beda-beda. Maka tidak mudah memang mengembangkan kemampuan akademik, belajar disiplin dan tanggung jawab, berlatih kerjasama dan kepemimpinan, menghargai perbedaan, menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat karena guru bukan pengganti orang tua. Hati-hati Bapak dan Ibu semua, guru itu bukan pengganti yang akhirnya selesai. Ada full day sebagainya, ibu-ibu mau langsung mengeluarkan motor botra. Pasti telepon teh zaman ayah nama ibu-ibu teh mau naik odong-odong. Pas suami nanti, ayah yang jam 1
di sekolah bagian ini, di rumah pun seperti ini, melainkan mitra dalam pendidikan anak. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi di sini yang kuat itu bukan, sekali lagi, yang bukan apa? Bukan yang tidak menangis. Kata Rasulullah, orang yang paling kuat adalah orang yang paling menahan amarah. Sekarang kita ice breaking dulu sebentar. Keluarkan HP, Bapak dan Ibu, keluarkan HP. Coba keluarin HP-nya, buka kameranya. Oke, buka kameranya. Silakan buka kameranya, kita selfie. Nah, selfie, kita selfie. Coba Ibu jepret pas Ibu lagi kesel ke suami. Kembali suri, di mana yang kesel ke suami suri? Sok jujur, sok nanti kita bandingkan wajahnya Bu Ibu. Pas Ibu lagi kesel ke suami dan anak, coba lagi marah ke suami. Coba jepret. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pas lagi sedih akhir bulan, sedih, pas saya saling tetangga dan lain sebagainya. Nukanti lu pas lagi happy, coba jepret. Coba gelisah kemana? Oke, tapi jujur, Ibu sehari ngambek seberapa kali? Tidak terhingga, unlimited. Ya Allah. Nah, coba saya tanya, Ibu ada gak istilah sebagai naha lalu suami istri nikah masa usia, tapi sok muda, istri nanti sok lebih kolot bahkan suami nana. Ya, Ibu jarang seni seorang yang betul itu secara neurologis berpengaruh pada syaraf-syaraf di wajah. Kalau dilakukannya sesekali gak apa-apa, tapi lakukan hari sikap itu mungkin kata sekolah Ibu yang beli susu, yang tiga sama ulang gurino. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, tadi rumah seperti apa, sekarang sekolah seperti apa. Boleh next slide. Nah, bentuk sinergi yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru, pertama menyamakan tujuan pendidikan anak, yaitu ingin jadi anak yang soleh dan solehah. Percuma anak seueur atau sengit namun soleh dan solehah. Akhirnya ambu dakwah mah sengaja tidak menjamin kebahagiaan dan sebut. Namun saeutik, namun sekarang masih lagi mempengaruhi. Nah ini yang menyamakan tujuan harus sama. Menjadi ini motonya apa di sekolah Darul Fazlin? Ada motonya itu, visi dan misinya. Visinya seperti apa, misinya seperti apa. Menjalin komunikasi yang positif dan terbuka. Saya sampaikan di awal, kalau ada permasalahan antara murid dengan murid, itu kena kumaha, ASEA, bullying dan lain sebagainya, kena kumaha, selesaikan secara kekeluargaan. Tong dikit-dikit lapor, dikit-dikit. Nah, selesaikan kisahnya dulu, mediasi dulu secara kekeluargaan. Terus, lalu masalahnya si A si B si C itu langsung ngeluri-ngeluri. Ayo nusok itu, jadi kompor, jadi provokator, bukan jadi mediator ya. Jadi memang ketika ada permasalahan itu menjalin komunikasi yang positif dan terbuka. Banyak suami istri dongkap misalnya opatan. Panasnya ada bapak anak, udah mama geus main deui we. Udah mama terus main di bapak jeung indungna eta bener ribut gitu ya. Nah poinnya, kalau selagi pertengkaran anak masih terlihat itu biarkan, justru harus dibiarkan. Anak belajar mengelola emosi, anak belajar cara menyelesaikan masalah. Jangan langsung ikut campur entah sebagai guru ataupun sebagai orang tua. Tapi kalau sudah di luar batas, turun wajib. Kalau gitu anak kapan belajarnya? Setiap ada masalah orang tua turun. Oke, mah mau bisa bapak ibu teh aya pasangan itu tuntun namanya ya status. Cuma pas sama suami atau ada status ke suami tidak apa nyindiran tadi baca. Tidak apa nyindiran biasanya mah dibaca kan apa nih mau pasti ke saya.
kita fokus pada kekuatan. Yang dileskeun teh yang tertinggi. Boleh anu kecil ge dileskeun, tapi ekspektasi kita tuh ingin jadi penting salapan. Ekspektasi kita yang penting KKM. Gitu ya. Yang penting KKM, yang dilesin itu yang kekuatannya yang terus-menerus diasah. Bukan terus buku lemah. Terus buku bukan di bidang itu. Kita lesin makin-makin dia tentu nama anu yang unggul, tidak terstimulasi ya. Jadi boleh dua-duanya dilesin, dua-duanya distimulasi dalam bentuk apapun silakan, tapi fokus kita harus fokus pada kekuatan, bukan fokus pada kelemahan ya. Anak akan bingung ketika rumah dan sekolah memberikan pesan yang berbeda. Jangan bertanya siapa yang salah, tetapi apa yang dapat kita lakukan bersama. Cung, kenapa bapak dan ibu namun pas sehat beres-beres? Namun pas sehat suami istri rata-rata salah-salah. Kalau suami pak salah suami, dalam salah istri itu gara-gara suami. Ya Allah, paling terbisanya ya. Nah itu yang kita jangan fokus siapa yang menang, siapa yang benar, yang salah, tapi apa yang pada akhirnya kita dapatkan. Boleh nih saya? Nah ini sebelum terakhir ya, 5 bekal generasi masa depan. Pertama, iman yang kuat. Ketika kita meninggal dalam posisi iman, beriman itu ada rezeki ya. Ada beberapa klien saya yang posisinya murtad saat remaja, udah pindah agama bolak-balik gara-gara mau. Saya tidak melihat figur orang tua saya, namanya religious trauma. Dipaksa untuk hafal Al-Quran, dipaksa, tapi tidak diberikan teladan. Akhirnya ia menganggap Islam itu jahat, Islam itu menyiksa. Cobalah traveling, bahasa gitu. Saya akhirnya traveling ke agama lain. Saya di gereja itu lebih santai, ibadahnya cuma nyanyi-nyanyi aja. Saya masuk ke sini, tapi akhirnya alhamdulillah balik lagi ke Islam karena mau menikah. Ya, wasilahnya mau menikah dengan suaminya yang muslim, akhirnya dia semakin mendalami Islam kembali, dan ternyata Islam yang terbaik, gitu ya. Islam itu yang terbaik. Tapi banyak anak-anak kita tuh mohon maaf, pesantren keluar di pesantren, jika budak keluar di gitu ya. Yang harapannya ini sinkron antara bagaimana di sekolah dan juga di rumah. Ada tahapan-tahapannya dalam mendidik anak-anak kita, termasuk dalam hal akademik ataupun non akademik ya. Akhlak yang baik, literasi dan kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional dan kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka siapa? Anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Pernah dengar istilah strawberry generation? Generasi strawberry namun ditinggal di luar rumah pasti agak lembek. Itu ayeuna anak-anak teh di media sosial siga dunya, tapi padahal mental tempe gitu ya. Nah harapannya tidak demikian ya, karena Islam itu menyukai yang kuat, tapi kuat di sini sekali lagi parameter kuat di sini bukan yang tidak menangis ya. Oke, itu saja mungkin booster untuk kita semua. Yang intinya bagaimana kita bersinergi menjadi orang tua, dan juga dengan sekolah itu seperti apa. Jadi jangan sampai, saya masih ingat kata guru saya, ketika anak masuk gerbang sekolah, guru berharap apa? Anak sudah disolehkan di rumah. Tapi ketika anak masuk di rumah, orang tua berharap apa? Sudah disolehkan di sekolah. Tuntunan selalu nyolehkan. Tuh ya, dan dua-duanya berharap pada orang lain. Maka gak bisa, kita harus di sini harus bersinergi ya.
Oke, sebelum closing statement, boleh ke tanya jawab dulu ya. Silakan. Baru setelah tanya jawab, saya closing statement. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya. Barangkali dari materi yang Mbak Ambu sampaikan, jika ada yang bertanya, boleh silakan. Boleh. Silakan yang mau curcol atau apapun Anda, mau dalam materi, di luar materi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau bertanya, Boleh berdiri? Ya, ini tentang pola asuh ya. Pola asuh anak yang berbeda, misalkan sama ibu sama pengasuhnya, apa itu mempengaruhi pada karakter anak atau perilaku anak? oke ya. Dengan ibu siapa? Bu Yayat. Bu Ye, ya. Oke, ini sepertinya mewakili pertanyaan Bapak Ibu. Biasanya berbeda pengasuhan teh ibu dengan pengasuhnya. Orang tua jeung nini, atau suami dengan istrinya. Ketika ditanya ini berpengaruh atau tidak, jelas berpengaruh, gitu ya. Tapi pengaruhnya akan berbeda-beda tergantung dari dominasi atau intensitas seperti apa. Pertama, biasanya dengan nini. Nenek kenapa selalu memberikan semua keinginan anak? Kita paham dulu penyebabnya, baru kita ke what to do. Kenapa? Nenek selalu memberikan yang permen dikasih, yang HP dikasih, kenapa? Sayang, itu para nenek-nenek langsung menjawab. Kenapa? Alasan pertama biasanya kamunya dulu tuh bisa menang iya. Ayo nama dulu mah hoyong permen oke buat kafe sih. Ayo nama ngambil supaya pasihan itu biasanya alasan pertama. Yang kedua apa? Ibu bapak mohon maaf, orang tua kita itu sudah bukan waktunya mengasuh. Hanya bermain itu boleh. Bermain kan kali-kali sifatnya. Kali-kali untuk hiburan, justru untuk nenek-nenek kakek-kakek itu hiburan. Kalau mengasuhnya kali-kali, membersamanya kali-kali, tapi kalau mengasuh 12 jam, 24 jam, kian dong. Terus kian pusing. Ngurus bapak ibu pas masih alit duit ke ayeuna, terus capek ayeuna kedah ngurus incu. Nah, langsung bersuara. Nah, itu yang perlu diperhatikan alasannya kenapa berbeda. Otomatis kalau ternyata orang nenek kakeknya lebih baik, anak mah suka nu masihan permen. Tiba-tiba nu masihan obat. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita, mohon maaf, gak bisa. Karena sudah bukan saatnya. Hanya bermain aja kali-kali. Aduh ibu, tos reklong hampurannya nyeri masa kadamang, nyeri lambung damang nyeri sampean, nyeri cangkeng ayeuna kudu ngasuh murang kali. Anu ora wae kene oke capek ngasuh murang kali teh geus. Nah, itu pertama kita tahu penyebabnya sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Diskusi. Diskusinya tidak langsung menyalahkan, sampaikan empati. Mama, bapak, misalnya kita anak, aku paham kenapa mau bapak begini, tapi bla 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 bla. Idealnya mah kita yang harus menyesuaikan, tidak sama sekali menitipkan anak yang masih, kalau SD sepertinya masih udah mulai agak santai ya. Ini kalau ada yang menitipkan ke TK misalnya ya, dan lain sebagainya itu yang kayaknya ribut gitu rempong ya. Intinya diskusi. Terus beda pola pengasuhan dengan pengasuh. Mohon maaf, untuk jadi pengasuh harus betul-betul detail. Harus betul-betul detail, dan namanya pengasuh yang membantu kita saja. Yang utamanya kita tetap orang tua yang memegang kendali. Dan sering kali terjadi beda pengasuhan suami istri. Ada suami yang dulu dididik keras, istrinya dididik lembut. Biasanya pas saya saya beres-beres. Dan tingkat sekarang sudah naik tingkat perceraian.
tidak mudah memiliki anak berkebutuhan khusus, itu rentan cerai orang tuanya. Nah, karena tantangannya begitu tinggi dan memiliki perbedaan yang mendasar. Terus apa yang kita lakukan? Idealnya diskusi. Tapi lamun mes-mesahe kira-kira beres semua. Kira-kira beres semua kalau mes-mesahe. Gak akan selesai. Dan kata dokter Aisyah Dahlan, istri tenang, suami 3 kali lebih tenang. Istri bisa ngalungkeun hiji piring, suami sakumaha? Sama sarang. Makanya lamun suami nu diam mah eta teh waduh eta teh mengendalikan diri teh gila-gilaan. Betul. Eta suami terepe, istri ngomel-ngomel, eta teh padahal eta dina teh hebat, eta suami nu diam, istri ngomel-ngomel. Karena suami pada dasarnya mah karena dianggap. Kenapa? Karena dulu saat masih kecil dimarahi ibunya, terus rada ageng dimarahi bapaknya, nuju sekolah dimarahi gurunya, nuju dapur dimarahi bosnya, terus nikah dimarahi istrinya. Gitu bapak-bapak ya. Jadi ketika ada perbedaan pola asuh dan pada akhirnya suami diam, itu hebat, gitu ya. Namun intinya gak bisa diselesaikan lewat kata-kata, harus lewat diskusi betul-betul dari hati ke hati. Karena kalau tidak diskusi demikian gak ada ujungnya. Sedangkan anak terus bertumbuh dan berkembang, tidak di titik itu terus ya. Itu saja mungkin ibu boosternya ya Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Mangga masih ada lagi, silakan yang mau berdiskusi, silakan. Minoritas dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mohon tip dan teksnya untuk kami punya anak kembar yang notabene non identik, jadi dua-duanya punya karakter yang berbeda. Yang kakaknya tomboy, yang adiknya feminim gitu. Jadi mohon tips dan triknya terkait pola asuhnya. Agar mereka bisa, ya kami juga bisa tetap bersinergi antara di rumah dengan di sekolah. Terima kasih. Berarti ini perempuan dua-duanya? Perempuan dua-duanya. Terima kasih. Enggak, sami-sami Pak. Alhamdulillah ini bapak-bapak ada yang berseru suara ya. Dari mana-mana aja rajana saha ibu-ibu. Sok saya tanya di acara seperti ini banyaknya saha ibu-ibu bapak-bapak. Di jalan, eta saha Bu, rajana Bu, ibu-ibu. Sen kanan belok kiri. Kamu di emutan motor. Oke, baik, terkait kembar identik ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Fakta yang Bapak sampaikan, ternyata anak kembar oke beda. Komo si kakak si adik jelas bapak dan ibu beda anaknya. Komo anak bapak ibu dengan anak lain bisa tidak akan sama. Anak bapak ibu dengan anak yang pola asuhnya seperti apa. Nah, ketika sekarang ternyata ini kembar non identik dalam artian tidak sama secara karakteristik, gitu ya. Bagaimana cara membersamai? Ingat anchor atau simbol bahwa anak itu unik. Saya tanya, ibu osok dibandingkan ku orang tua ibu. Osok nyeri hati tuh, nyeri hati, gitu ya. Saya tanya, ibu lalu dibandingkan ke suami ibu, tuh pemajikan si itu mah nyeri hati tuh. Wah, dari ini mau masak lagi sabulan. Nah sama, meskipun ini kembar pun, pertama dari segi yang harus dilihat pertama tuh kita udah fokus. Meskipun ini kembar, dua-duanya unik, tidak akan bisa sama, otomatis pendekatannya pun berbeda. Tidak perlu kan seger dalam posisi dipaksakan sekolahnya sama, oke lama pasatena sama, oke kuliahnya sama, itu kadang-kadang banyak yang dipaksakan demikian. Padahal beda, udah anggap dua anak yang berbeda saja, itu hanya sama dalam meskipun lahirnya oke beda, itu bareng kan, dua anak langsung tetap berarti beda. Ya, ketika beda
Ya, berarti dua-duanya di sini berbeda dialog Ananda A dengan Ananda B. Ya, jadi ketika bertanya sinergi dengan sekolah, pokoknya Bu jangan mudah menjudge. Ini ada klien saya anaknya 5 tahun ingin cepat-cepat tes minat dan bakat. Saya sampaikan idealnya tes minat dan bakat itu usia berapa? Kita tidak boleh langsung menjudge minat dan bakat anak di usia dini. Justru itu akan mempersempit anak eksplorasi. Jadi biarkan dulu. Nanti kalau sudah mau mulai penjurusan, sudah mulai ini harus kelihatan nih SMP nanti cocok nanti ke mana. Tong ada oke pas bari kuliah karek riweuh. SMP na bari ka mana, SMA na bari ka mana, kuliah na bari ka mana. Idealnya pas mau SMP. Tapi sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu, minat dan bakat pun tidak simultan, tidak tetap. Kadang bisa berbeda-beda seiring pengalaman anak. Contohnya ibu, saya tanya yang paling belakang ibu, pas masih TK ibu cita-cita memang jadi naon? Polisi. Mal iya nya polisi bapak-bapak itu tiasa jantan poluannya bapak-bapak. Oke, cita-cita jadi apa lagi Bu? Ayo beda-beda nggak? Itu ya, jadi jangan mudah-mudah kecuali yang kelihatan banget. Udah ada yang kelihatan banget bahwa minat dan bakatnya di sini silakan. Tapi jarang yang kelihatan banget itu langka. Yang betul-betul udah kelihatan. Kita eksplor semuanya ya. Jadi ketika bertanya kayak gimana, pertama anggap anak itu unik, kedua anggap meskipun kembar ini tetap anak yang berbeda, maka dialog dengan sekolah pun berbeda. Yang keempat terkait dengan potensi unggulnya, karena masih di kelas 1 silakan bereksplor terlebih dahulu sebebas-bebasnya, tidak mudah menjudge ya teh anak saya teh arah teh ke mana dan lain sebagainya ya. Begitu mungkin Bapak dan Ibu, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi apa sudah cukup? Sepertinya cukup ya. Coba bagaimana? Kalau masih ada lagi satu lagi boleh. Barangkali Kalau nggak ada baru closing. ada satu lagi nggak apa Bu? Silakan. Silakan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau grogi. Ya, gimana teh? Ini aku mau bertanya, gimana cara mengatasi antara perbedaan anak yang kecil sama yang besar tapi selalu berantem? Nah, usia 15 sama 7. Kadang-kadang berantem tuh selalu ada ya, kalau di kakak itu. Gimana kita mengatasinya supaya kita tidak membela sebelah pihak, supaya tidak merasa kakaknya disalahkan atau adiknya selalu merasa dimenangkan gitu, supaya tidak ada kecemburuan. Itu aja. Oke, saya tanya langsung di sini ya. Jawabannya nanti dari Ibu Bapak. Cung di sini kakak yang sebagai kakak anak pertama, Cung. Anak pertama, Cung anak yang kakak punya adik, Cung. Oke, namun dibandingkan namun si adiknya di BKW jadi hati tuh. Saya tanya di usia yang setua ini emut kan itu. Nah itu ya, di usia yang sekarang tuh masih ingat. Itu menjadi gambaran kita. Kemudian kalau kita pulang, biasa jujur, yang biasa disambut duluan si kakak atau si adik, jujur. Adik harusnya kakak. Kenapa? Kakak itu lahir sebelum ada adik. Dia pernah merasakan dia satu-satunya, gitu ya. Sedangkan adik baru muncul, gitu. Jadi dia akan merasakan itu kejomplangan perbedaan ketika sudah memiliki adik. Maka ketika kita pulang ke rumah yang disambut duluan sang kakak, agar dia tidak merasakan perbedaan yang jomplang. Kalau adik kan dia pas lahirnya terus ayah kakak, gitu ya. Nah jadi bagaimana caranya, karena ini cukup 15 dan 7 gitu ya,
disebut jauh ting disebut cakap jelas ente gitu ya. Ini biasanya cekcoknya karena hal apa? Nah, ada aja ya. Maka kita kayak tadi biarkan dulu, kita ingin tahu ujung-ujungnya teh, selesainya teh kayak gimana mereka teh bereskan ketidaknyamanan teh. Gitu ya, bereskan. Kadang ayah pasti kenapa jujur bu, bapak dekat dengan saudara sok pasti awal atau mau diem? Nah, di usia kita sekarang yang sudah tua, dekat sama saudara itu sok guntreng wae, tapi ada kedekatan atau repeh ya sama yang mana? Guntreng wae, gitu ya. Jadi kita tak usah khawatir, biarkan dulu kelihatan. Kalau udah mulai kayaknya si kakak ini membuli adiknya, si adik oke kayaknya ini egois gitu ya, ini dan sebagainya, turun. Dan ketika turun, dengarkan dulu dari keduanya, sok kumaha. Ya mah biasanya kumaha, lamun turun kumaha. Kita kalau turun pas anak pas saya, kata yang keluar apa? Tanya dulu kenapa, ayah naon dan lain sebagainya, sehingga kita memahami. Karena bisa jadi si adik anu memang merasa dia adik, bisa oke si kakak anu memang dia merasa saya kakak harus kamu hormati, si adik saya adik kamu kudu ngelayan, gitu ya. Maka kita harus jadi mediator. Saya selalu bermimpi ingin menjadi mediator untuk anak-anak saya, bahkan hingga anak-anak saya nanti sudah menikah. Kenapa? Agar mereka pasti itu kudu ngadamel status. Kenapa rata-rata bapak dan ibu lamun pasti curhatnya ke batu? Kenapa? Gak ke orang tuanya. Karena kurang percaya pada orang tuanya, kurang percaya bahwa orang tuanya paham. Karena rata-rata, mohon maaf, orang tua tuh lebih kasihan. Betul gak? Aduh kasihan, mau curhat, mah justru milih jadi beban. Gak apa-apa kita ke orang tua kita begitu. Ini kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua harusnya lebih dari anak kita, sehingga anak kita bisa pulang ke rumah orang tuanya. Entah kemana bu? Ke hotel. Gitu ya. Jadi kita tetap bisa menjadi tempat pulang untuk anak kita. Sakit wae pamitan bapak dan ibu, Allahu a'lam bishawab. Terakhir closing dari saya, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Kita baca bersama ya slide-nya. Anak membutuhkan orang tua dan guru yang mau berjalan bersama. Ketika rumah memberikan cinta dan sekolah memberikan arahan, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, tangguh dan berakhlak mulia. Mendidik anak bukan perlombaan siapa yang paling hebat, tetapi perjalanan panjang yang harus ditempuh bersama. Sekali lagi saya sampaikan, kita tidak bisa selalu hadir dalam setiap momen anak, tapi minimal hadir dalam 3 momen. Pertama ketika anak sedih, kedua ketika anak sakit, ketiga ketika anak ujung prestasi. Wajib sana sunnah lagi kita hadir membersamainya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun atas atensinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat lahir dan batinnya. Mohon maaf jika dalam pertemuan ini ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Jika ingin bersilaturahim lewat media sosial, silakan boleh di @ambukonsulting.channel atau boleh di akun pribadi saya. Ya, sekali lagi hatur nuhun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.